Sudah lama sekali aku tidak bisa bersenang-senang di pesta. Rasanya enak sekali. Sekarang tinggal satu hal lagi yang membuat malam ini semakin sempurna. Aku akan menjadikan gebetanku jadi milikku. Itu dia, Jet. OMG, apakah dia cuma melihat ke arahku? Aku bisa merasakan jantungku berdebar saat aku membenamkan diriku di dunia yang hanya berisi aku dan Jet. Wajah Harry si mulut logam tiba-tiba muncul entah dari mana. Sudah waktunya tidur, putri kecil ibu. Apa yang dia katakan? Dan kenapa semua orang berlari ke arah jendela seperti itu? Aku berdesak-desakan ke dalam kerumunan dan mengintip ke bawah. Oh, demi Tuhan. Wanita yang sangat mengerikan berdiri di sana. Memegang speaker ponsel tak lain adalah ibuku. Janice, ini jam 10 malam. Kau tahu giliranmu untuk tinggal bersamaku malam ini. Aku tidak akan bisa tidur tanpamu. Ya Tuhan, adakah cara bagiku untuk menghilang begitu saja di sini sekarang juga? Ini terlalu memalukan. Tapi tunggu, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Aku segera melihat ke arah Christine. Itu pasti ulah dia lagi. Semua orang tahu dia juga sangat menyukai Jet dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia pasti mengadu. Ini sangat membuat frustrasi. Biarkan aku memberitahu kalian tentang situasinya. Wanita gila ini adalah ibuku, yang tidak cuma melahirkan aku, tapi juga kakak perempuanku Patty dan kakak laki-lakiku Will. Sepertinya kami semua baik-baik saja. Tapi ini bukan karena ibu, dia tidak membesarkan kami, tapi pengasuh kami Randy. Soalnya, ibu dulunya seorang aktris. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan dan banyak teman kencannya, yang mengakibatkan kami bertiga memiliki ayah yang berbeda. Untungnya, kami memiliki Randy yang selalu menjaga kami, jadi aku tidak pernah merasa kekurangan apapun. Sebaliknya, harus menemui ibu sepanjang hari adalah masalah bagiku. Sebulan yang lalu, ibu tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan tinggal bersamaku dan saudara-saudariku. Dan siapa sangka, artis yang ketinggalan zaman bisa menjadi mimpi buruk yang kekanak-kanakan dan selalu menempel pada kami. Dia tidak suka sendirian, jadi dia memaksa Patty dan aku harus tidur bergantian di sampingnya. Kemudian, dia memaksa kami untuk menemaninya ke mall dan menjadi penjaga barang bawaannya dan berbicara dengannya saat dia menjalani perawatan kecantikannya yang kesekian kalinya dalam seminggu. Suatu hari setelah seharian melelahkan bersama ibu, kami memasuki rumah dan Will bergegas menghampiri dan berteriak. Bu, kenapa ibu mengutak-atik laptopku? Ternyata Will telah mendaftar ke Juilliard Institute, salah satu institut seni paling terkenal di New York. Namun ibu membuka laptopnya dan menghapus email penerimaan sekolah tersebut. Artinya Will yang malang telah melewatkan tenggat waktu membalas email itu. Ya ampun, aku tidak bermaksud begitu. Aku mencoba mengirim email untuk melaporkan para penipu itu di TV. Tapi aku pasti tidak sengaja menghapus emailmu. Lagi pula itu mungkin hal yang bagus, nak. Lebih baik mendaftar jurusan ekonomi di universitas negeri, agar keluarga kita tidak harus berpisah. Tahukah kamu betapa sulit untuk masuk ke sana? Aku tidak bisa melakukan ini sekarang, aku tamat. Makan malam bersama ibu malam itu sangat canggung, hanya ada aku dan dia. Karena Will masih sibuk di kamarnya, dan Patty, ya aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah itu aku melewati kamarnya dan mendengar suara rintihan. Aku mengintip melalui celah pintu dan melihat Will juga berusaha menenangkan Patty. James sekarang bersikeras untuk putus denganku. Jika ibu tidak datang ke perusahaanku dan membual bahwa putrinya adalah pacar manajer, cerita itu tidak akan sampai ke atasanku dan kami berdua tidak akan berada dalam kekacauan ini. Aku tahu itu, ibu tidak pernah peduli pada kita sebelumnya. Tapi sekarang dia berpikir dia bisa kembali ke kehidupan kita dan melakukan apapun yang dia inginkan. Aku sudah muak dengan ini. Kita sudah lebih dari 18 tahun, ayo kita keluar. Oh, tidak. Tidak! Lihatlah mereka yang penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bagaimana denganku? Tolong jangan pergi. Aku belum berumur 18 tahun. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan ibu. Aku mohon padamu. Keduanya tersentak saat melihatku. Lalu setelah hening beberapa saat, Will angkat bicara. Oke, kami tidak akan pergi. Tapi setidaknya kita perlu mengembalikan keadaan menjadi normal. Maksudku, kembali ke hanya kita bertiga dan Randy yang tinggal di rumah ini. Jadi, Will menyarankan agar kami melakukan banyak hal iseng yang akan sangat mengganggu ibu sehingga dia akhirnya pergi. Tapi mereka semua sibuk dengan pelajaran dan pekerjaan mereka sehingga mereka menyerahkan padaku untuk melakukan keisengan itu. Baiklah kalau begitu, aku siap. Kalian bisa lihat kalau ibuku kecanduan cola dari tumpukan kaleng kosong di sana. Dia sering berlari tengah malam ke minimarket ketika dia kehabisan. Jadi, rencana pertamaku adalah menghilangkan semua cola yang baru saja dia beli berulang kali. Hahaha, frustrasi banget. Tapi anehnya dia tetap tenang dan bersikap seolah itu bukan masalah besar dan bahkan membeli helm minum untuk memastikan kolanya selalu bersamanya. Usaha gagal. Pindah ke rencana kedua, sembunyikan Nintendo Switch. Kalian tanya kenapa? Setiap malam ibu menyuruh kami memainkannya bersamanya dan sejujurnya,
Dia pemain terburuk yang pernah ada. Tapi dia tidak terima dan terus memaksa kami memainkan permainan membosankan itu bersamanya sampai dia menang. Sekarang, tanpa Switch tidak akan ada masalah, ya kan? Salah, karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia datang dengan lebih banyak hal bodoh dan mengajak kami melakukannya bersama. Mulai dari mengajarinya memasak, berkebun, dan bahkan melakukan yoga bersamanya. Punya seorang ibu seperti merawat balita. Dia membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus. Itu melelahkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu jelas-jelas tidak melakukan triknya dengan benar. Kamu malah memperburuk situasi. Bukan begitu? Sepertinya kita harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Oh ya, bagus. Kalian pasti bisa melakukannya lebih baik kalau begitu. Maka mereka melanjutkan dengan menggunakan ketakutan terbesar sang ibu terhadap laba-laba. Dia takut pada mereka. Bahkan yang kecil saja sudah cukup untuk membuatnya naik ke kursi dengan ketakutan sampai salah satu dari kami melepaskannya. Jadi Patty memintaku membeli laba-laba palsu secara online. Lalu dia menyembunyikannya di seluruh rumah kami. Tapi kali ini, tanpa panik, dia malah mengambilnya dan melemparkannya ke arah kami yang malah membuat kami takut. Jadi, Will memutuskan inilah gilirannya untuk mengambil tindakan. Dia merencanakan suatu malam, aku akan mengalihkan perhatian Randy dan sementara itu, Will akan mengadakan pesta di rumah lalu dengan cepat menyeret semua temannya keluar, meninggalkan kekecauan besar untuk ibu. Meski tidak pernah peduli soal kebersihan, ibu sebenarnya adalah orang yang sangat bersih. Jadi, pasti itu akan membuatnya gila. Tapi tidak. Sekali lagi, semuanya tidak berjalan sesuai rencana ketika Will dan Patty pulang dan menemukan Randy di sana, membantu ibu membersihkan kekacauan. Tentu saja akulah yang disalahkan. Lagi. Janice, kamu bilang pada kami kamu bisa mengusir Randy dari rumah selama sehari, ya kan? Aku memang memintanya untuk membantuku ke rumah ayah. Tapi di tengah perjalanan dia menyadari dia lupa ponselnya dan bersikeras untuk kembali. Oh, hentikan semua alasan itu. Kamu sangat tidak berguna dan selalu melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Trik laba-laba pasti juga gagal karena kamu membeli mainan yang murah yang kelihatannya palsu. Ya, mungkin kamu sudah digosok oleh ibu, ya kan? Ayo mengaku. Apakah mereka serius menuduhku melakukan pengkhianatan saat ini? Cukup, jika kalian memang sebaik itu, lakukan semuanya sendiri. Aku bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Keesokan paginya saat menonton Netflix, aku mendengar Patty dan Will berdebat. Ternyata Patty membiarkan pacarnya menggunakan mobilnya dan pacarnya lupa menjemputnya di kantor. Jadi dia mencoba meminjam sepeda Will agar dia tidak terlambat menghadiri rapat. Tapi Will tidak mengizinkannya karena dia harus menghadiri workshop tari penting. Bukankah kelas bodohmu selalu mengulangi gerakan menggeliat yang sama? Naik bus saja. Kamu tidak akan mati kalau sedikit terlambat. Bukan salahku, pacarmu yang matre lupa menjemputmu dengan mobilmu sendiri. Kamu seharusnya sudah putus dengan orang brengsek seperti dia sejak lama. Mereka terus bertengkar selama beberapa saat sampai aku melihat Will meluncur turun dari lantai atas sambil berteriak. Baiklah, tenang saja. Pernahkah ada yang bisa menghentikanmu melakukan apapun? Dasar Patty yang suka memerintah. Dan dia langsung menuju keluar menuju sepedanya lalu kembali setelah beberapa saat. Mungkin untuk mencari udara segar untuk menenangkan. Bisa nggak sih tidak bertengkar? Bagaimana kami bisa mencari cara untuk menang melawan ibu ketika mereka bahkan tidak bisa menjalani hari tanpa bertengkar? Saat itu ibu masuk dan memberitahuku bahwa dia akan membuat kue yang Patty tunjukkan padanya kemarin. Ups, tapi aku lupa membeli telur. Aku ingin tahu apakah Will perlu menggunakan sepeda hari ini. Aku akan meminjamnya sebentar. Bagus sekali. Jika ibu yang mengambil sepeda itu, maka kedua saudaraku yang menyebalkan itu harus berhenti bertengkar, bukan? Iya, Bu. Ambillah. Will bilang dia akan naik bus hari ini. Lagi pula akan lebih cepat jika bersepeda ke toko kelontong. Kemudian ibu melompat ke atas sepeda dan dengan gemetar pergi. Beberapa saat kemudian, Will dan Patty keluar ke halaman dan tentu saja sepedanya sudah tidak ada lagi. Setelah aku memberitahu mereka bahwa ibu sudah mengambil sepeda, Will berhenti. Karena sebenarnya dia sengaja merusak rem agar Patty tidak mengambilnya. Patty mencoba menelpon ibu tetapi dia tidak mengangkatnya. Kemudian datang telepon dari Randy. Dia memberitahu kami bahwa ibu mengalami kecelakaan sepeda dan dirawat di rumah sakit. Oh tidak. Kami segera bergegas ke sana. Dan untungnya, selain keseleo ligamen, dia baik-baik saja. Keadaannya bisa jauh lebih buruk. Namun itu berarti dia harus memakai perban selama sebulan penuh untuk menstabilkan kakinya. Ini semua salah kami. Jadi sekarang kami tidak punya pilihan selain merengek memenuhi setiap permintaan ibu. Ibu memaksaku untuk menyuapinya semua makanannya dengan sendok. Ketika aku menyatakan tidak ada yang salah dengan tangannya, dia mengatakan kepadaku bahwa trauma pada kakinya telah mempengaruhi seluruh tubuhnya. Dia menyuruh Patty menyalakan banyak lilin, memainkan melodi yang menenangkan, dan menata ulang perabotan kamar tidurnya sehingga dia memiliki ruang santai untuk memulihkan diri. Dan dia meminta Will mengunduh film lamanya dan memberinya popcorn sambil menontonnya berulang kali. Tentu saja kami sangat mengkhawatirkannya dan berharap dia bisa pulih secepatnya. Tapi sejujurnya, tuntutan konyolnya sudah keterlaluan. Lalu suatu hari dia memaksa kami pergi piknik.
karena duduk di dalam rumah sepanjang hari membuatnya depresi. Jadi, kami melakukan hal itu. Kemudian saat kami berjalan di lereng, aku menjatuhkan tasku dan membungkuk untuk mengambilnya. Ups, aku lupa mengunci kursi roda. Aku tersentak saat melihat ibu menuruni bukit. Tapi dengan cepat, dia melompat dari kursi dan mendarat dengan baik. Will dan Patty menatap bingung melihat penampilan ibu yang mirip kaskader. Bagaimana denganku? Iya, aku sama sekali tidak kaget karena akulah yang mengatur semua ini untuk mengungkap kebohongan ibu. Randy sudah memberitahuku segalanya. Aku tahu dia telah membantumu menghindari trik kami, serta melakukan kecelakaan sepeda palsu itu. Ayolah, kenapa kamu harus membuat hidup begitu sulit bagi kami? Kamu bahkan tidak pernah peduli pada kami, kan? Begitu aku selesai, ibu langsung menangis. Lalu dia mulai mencurahkan isi hatinya. Ternyata setelah karirnya berakhir, semua kekayaan, kejayaan, teman, kolega, dan bahkan pria yang pernah berkata bahwa mereka akan mencintainya seumur hidup berpaling darinya. Dia sangat kesepian dan membutuhkan kami, anak-anaknya, lebih dari sebelumnya. Sekarang ibu hanya punya kalian bertiga. Di masa lalu aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Dan aku tahu aku telah mengecewakan kalian semua. Tapi sekarang aku menyadari kesalahanku. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menarik kalian kembali dekat denganku. Mohon maafkan aku. Beri dia kesempatan anak-anak. Meskipun tindakan ibumu agak kelewatan kadang-kadang, dia melakukannya hanya karena dia benar-benar peduli pada kalian. Janice, dia khawatir pestamu membuatmu mengabaikan belajarmu. Will, dia tidak ingin impian menarimu mengarah ke mimpi buruk dunia hiburan seperti miliknya. Dan Patty, percayalah pada ibumu, kali ini dia benar. Ternyata sang ibu pernah memergoki James, sang manajer alias pacar Patty, diam-diam berkencan dengan seorang resepsionis. Jadi, dia sengaja membuat keributan di kantor Patty untuk menghalangi hubungan mereka. Namun apa yang terjadi setelahnya tidak berjalan sesuai harapannya dan menyebabkan kekacauan. Tapi sekarang misi selesai. Kami datang ke sini untuk menangkap basah pacar Patty yang selingkuh. Atau haruskah aku katakan mantan pacarnya? Dan tentu saja kami memastikan dia membayar harga yang pantas atas tindakannya. Keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya rileks. Hubungan Patty dan ibu jauh lebih baik sekarang. Mereka bahkan seperti saudara perempuan yang serasi daripada ibu dan anak. Will mengajak ibu ke salah satu pertunjukan tari kontemporernya agar ibu dapat melihat betapa pentingnya hal itu baginya. Dan aku mungkin yang termuda di keluarga. Tapi saat Will pergi, tugasku adalah memastikan ibu punya seseorang untuk bersandar. Dan aku senang mengambil peran ini. Mungkin kehadiran ibuku sebenarnya tidak terlalu buruk. Wow, resor pantai Florida ini adalah lambang kemewahan. Hai, aku Dakota, putri tercinta dan satu-satunya dari Hardy Balmer, miliarder wine terkenal di dunia. Aku tidak tahu kenapa, padahal kami punya kekayaan sebesar ini. Tapi ayah masih menyuruhku belajar dan mendesakku bekerja. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi untuk saat ini, mari kita nikmati saja tempat yang indah ini dan anggur terbaik ini, ya? FYI, tidak ada merek anggur di dunia yang belum aku cicipi. Aku bisa membedakan semuanya dengan mudah cuma dengan sekali teguk. Chardonnay versus Riesling, mudah sekali. Ayo kita lihat apakah ada hal menarik yang terjadi di dunia ini. Tunggu, apa ini? Pasti ada kesalahan. Bagaimana ayah bisa bangkrut? Aku menelponnya berulang kali, tapi yang aku dapatkan hanyalah sinyal sibuk. Ada yang salah. Aku bergegas ke helikopter pribadi untuk kembali ke rumah. Apa yang terjadi? Kenapa orang-orang itu membawa pergi perabotan berharga kita? Kemudian Maria berlari ke arahku sambil menangis. Dia memberitahuku bahwa ayah telah menghilang dan yang dia tinggalkan hanyalah kotak kayu ini. Aku mengobrak-abriknya tetapi hanya menemukan beberapa buku catatan tua dan sertifikat kepemilikan kilang anggur pertanian. Oh, baiklah, ayah mungkin bangkrut, tapi setidaknya aku masih punya kebun anggur ini untuk dirawat. Ayo kita periksa aset baruku. Tempat ini terlihat sangat besar. Aku bertanya-tanya berapa banyak uang yang dihasilkannya sebulan. Aku melihat sekeliling dan kemudian berjalan ke gudang anggur yang sangat besar. Penasaran, aku menyentuh beberapa tong anggur ketika tiba-tiba suara seseorang membentakku. Jauhi mereka. Siapa kamu? Aku mau kamu tahu bahwa aku pemilik tempat ini. Jadi aku melakukan apapun yang aku mau. Apakah kamu sudah gila? Keluar, sekarang. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku dan menyeretku keluar. Aku berteriak dengan marah dan orang-orang mulai berkumpul. Dengarkan, namaku Dakota, putri Hardy Balmer, dan mulai sekarang aku yang bertanggung jawab di sini. Aku menunjukkan kepada mereka sertifikat kepemilikan sebagai bukti, tapi mereka sepertinya tidak peduli. Hanya seorang lelaki tua yang datang untuk menjabat tanganku. Selamat datang Nona Balmer, aku Jack, teman lama ayahmu. Masuklah, anakku James akan mengajakmu berkeliling sebentar lagi.
Oke, akhirnya seseorang menunjukkan sopan santun. Oh, aku kangen jalan-jalan bersama teman-teman. Seharusnya aku ada di Fashion Week sekarang, bukan di sini, di pertanian jelek ini. Bangun, orang rumahan, kebun anggurmu harus kamu rawat. Itu pria kasar lagi. Sekarang di luar terlalu panas. Tidak mungkin aku keluar dari sana. Jadi aku mengusirnya dan terus menatap ponselku. James kemudian melemparkan peta kilang anggur bodoh ini ke arahku dan pergi. Syukurlah dia akhirnya meninggalkanku sendirian. Setelah seminggu bermalas-malasan dan ditunggu oleh Maria, akhirnya aku rindu udara segar. Mengingat peta yang diberikan James kepadaku, aku memutuskan untuk memeriksa tempat itu. Pertama, kebun anggurnya. Wah, besar sekali. Namun kenapa mereka membiarkan tanahnya begitu kering? Coba kita lihat di mana alat penyiramnya. Ah, ini dia. Namun begitu aku nyalakan, seorang petani yang cemberut berlari menghampiri dan langsung mematikannya. Hai Nona, ini bukan mainanmu. Sangat tidak sopan. Mereka adalah karyawanku, tetapi berani bertindak sombong seperti ini kepadaku. Panen 2 minggu lagi. Untuk menjaga manisnya buah anggur, tidak ada yang boleh menyiramnya. Kenapa si James ini ada di mana-mana? Aku putri miliarder anggur. Aku tidak perlu khotbah apapun tentang cara menjalankan pertanian milikku. Beberapa hari setelah itu, aku datang ke pertanian untuk mencabut rumput, memangkas dan menyuburkan tanaman. Tapi aku malah terus diusir. Para petani yang kejam itu sangat tidak sopan. Baiklah, aku perlu menunjukkan kepada mereka siapa bos sebenarnya di sini. Malam itu aku meminta Jack untuk mengumpulkan semua orang di ruang makan bersama dan menyatakan aku akan memecat beberapa dari mereka karena sikap mereka yang tidak sopan. Tapi mereka hanya memberikan tatapan acuh tak acuh. Beraninya mereka. Tidakkah mereka tahu aku bisa menjual tempat ini dan membuat mereka kehilangan tempat tinggal? Tapi kemudian Jack memberiku kontrak yang ditandatangani ayahku, yang menyatakan bahwa karena darah, keringat, dan air mata yang mereka keluarkan di tempat ini, tidak ada yang berhak memecat mereka atau menjual tanah pertanian. Jack juga memberiku dokumen lain, sepertinya karena kebangkrutan keluargaku, pertanianku menjadi tidak berjalan dengan baik. Jika tidak ada perubahan, mungkin akan dibubarkan. Apa? Jadi satu-satunya properti yang ayah tinggalkan untukku juga berada di ambang kehancuran? Aku membentak mereka. Kalau begitu, lakukan sesuatu untuk mengatasinya sekarang. Tiba-tiba semua orang bangkit dari tempat duduknya dan menatapku dengan marah. Kepalaku berputar-putar, merasa panik, aku bergegas keluar. Aku duduk sendirian, memeluk kotak kayu yang ditinggalkan ayah dengan bingung. Aku membuka buku catatanku dan terkejut saat menemukan sepucuk surat di bagian bawah kotak. Di dalamnya, ayah menceritakan segalanya tentang bagaimana sejak ibu meninggal. Dia mengerahkan seluruh upayanya di pertanian ini dan menjadi pengusaha sukses. Aku dulu percaya bahwa mengkompensasi waktuku untuk bekerja agar bisa memberimu kehidupan yang sejahtera sudah cukup. Semua ini sebenarnya malah menciptakan jarak yang lebih jauh di antara kita. Dakota, sayangku, maafkan aku. Satu-satunya harapanku adalah kamu akan melihat keindahan di kebun anggur ini sama sepertiku. Andai saja ayah ada di sini sekarang, bagaimana aku bisa menghadapi semua masalah dan tantangan di masa depan? Aku menangis. Mereka tidak bermaksud jahat. Suara James mengagetkanku. Aku segera menghapus air mataku. Dia duduk di sampingku dan menawarkan sapu tangan yang berlumuran anggur. Ini bukan sekedar peternakan sembarangan bagi orang-orang ini. Ini juga rumah mereka. Jangan menuduh mereka tidak berusaha. Pertanian ini jauh lebih berarti bagi mereka dibandingkan bagimu. Inilah saatnya kita semua harus berdiri bersama. Jangan biarkan keegoisanmu mengancam masa depan seluruh kebun anggur ini dan semua orang yang terlibat. Meski aku benci isi hatinya, apa yang dia katakan memang masuk akal. Mungkin aku telah mengabaikan tanggung jawabku atas tempat ini. Jika kebun anggur ini adalah hal yang paling berharga bagi ayahku, maka aku ingin memperbaikinya untuk dia. James tersenyum lembut meletakkan tangannya di bahuku. Kalau begitu, sudah beres. Kita semua akan menghidupkan kembali tempat ini. Dia kemudian pergi setelah menyuruhku untuk datang ke ruang bawah tanah pada jam 5 pagi keesokan harinya. Keesokan paginya, sambil berjalan-jalan, James menceritakan segalanya tentang pengatur suhu dan pembuatan anggur. Saat tumbuh dewasa, ayah selalu menyampaikan pengetahuan tentang anggur ini kepadaku di meja makan, dan aku benar-benar mengingatnya. Dia bahkan mengajakku ke sesi mencicipi anggurnya, dan saat itulah dia menyadari bahwa aku dikaruniai indera penciuman dan pengecapan yang luar biasa. Bahkan James terkesan dengan bakatku, dan mengatakan kalau aku dilahirkan untuk bekerja di industri ini setelah mengizinkan aku mencicipi beberapa sampel. Langkah selanjutnya dalam proses ini ternyata jauh lebih sulit daripada yang kukira. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk menghafal semua jenis anggur dan cara menyortirnya, tapi aku masih saja mengacaukannya. Kok tahap matangnya ada banyak sekali? Aku frustrasi dan hendak pergi ketika Karen, instrukturku, menelponku kembali. Kamu harus melakukannya perlahan, anggur membutuhkan waktu dan kita harus bersabar. Oke, baiklah, aku akan mencoba. Sambil menyortir, aku sempat ngobrol dengan para pekerja dan ternyata mereka cukup ramah, bahkan banyak membantuku. Memang benar para pekerja ini benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumah mereka dan sangat menghargainya di sini.
Sudah lebih dari 2 minggu dan aku memanen tanaman baru bersama semua orang. Berkat tips di buku catatan ayah, dengan sedikit kreativitasku sendiri, James dan aku sedang dalam proses membuat lini anggur baru. Aku yakin ini akan membantu menghidupkan kembali kilang anggur tersebut. Aku sedang memeriksa kilang di ruang bawah tanah ketika James bergegas masuk dan membawa selebaran di tangannya. Hai Dakota, ini kesempatan kita. Wow, jadi kota ini menjadi tuan rumah festival anggur yang akan datang. Jika kebun anggur kami bisa memenangkan sesuatu, kami dapat memperoleh banyak pesanan untuk musim ini. Keesokan paginya, aku menyiapkan semua dokumen untuk mendaftar kontes Raja Anggur. Sambil menunggu wawancara, aku berjalan-jalan di showroom dan mencicipi wine pemenang sebelumnya. Wah, semua punya selera yang unik. Karena mataku terpejam untuk menikmati lapisan anggur, aku bertemu dengan seorang cowok tampan dan tanpa sengaja menumpahkan anggur merah ke bajunya. Oh, maafkan aku. Bukan masalah besar, itu cuma noda kecil. Ya ampun, dia pria yang sangat sopan, yang membuatku semakin merasa bersalah. Aku baru saja hendak meminta kontaknya agar aku bisa menebusnya nanti ketika penyelenggara memanggilku untuk wawancara. Mataku hanya mengalihkan pandangan darinya sebentar, dan dia sudah pergi. Bagaimanapun, suatu berkah karena wawancaranya berjalan dengan baik dan kebun anggur kami memenuhi syarat untuk mengikuti kontes. Aku memutuskan untuk mentraktir diriku dengan segelas kopi sebelum kembali. Namun di konter, aku menyadari bahwa aku tidak punya uang. Oh tidak, aku lupa dompetku. Aku yang bayar. Tunggu, itu dia, pria yang aku tumpahkan anggurnya. Ternyata dia adalah Denny. Dan dia mungkin masih muda, tetapi dia sebenarnya adalah kritikus anggur yang terampil dan bahkan menjabat sebagai wakil presiden Asosiasi Anggur Kota. Yang lebih mengagetkan lagi, dia adalah penggemar ayahku dan menyukai anggur yang dia buat. Setelah mengobrol dengannya, aku kembali ke pertanian untuk memberitahu semua orang kabar baik. Mereka semua sangat bersemangat dan segera mulai mempersiapkan kompetisi. 2 minggu sebelum kompetisi, panitia mengirimkan beberapa orang untuk melakukan beberapa penilaian awal. Dan coba tebak, Denny juga ada di sini, menjadi bagian dari tim inspeksi. Jadi, setelah pemeriksaan, aku mengundang Denny untuk menginap dan berbagi pengetahuan tentang pembuatan anggur. Dan untungnya, dia punya waktu luang selama beberapa hari dan sangat senang untuk tetap tinggal. Hore! Aku dengan bersemangat memberitahu James kabar baik itu, tetapi dia menjawab tanpa minat. Itu bukan kabar baik. Kenapa? Oh, begitu. Kamu cemburu padanya, ya kan? Apa? Aku? Cemburu? Apa yang ada pada dirinya yang membuatku cemburu? Ya, dia tampan dan juga sangat berpengetahuan tentang anggur. Dan orang-orang sepertinya menyukainya. Tunggu, kamu mau kemana? Aku belum selesai. Terserah, tidak ada yang membutuhkannya karena kita memiliki Danny di sini sekarang, pria yang sangat menawan. Selama 2 hari berikutnya, Denny terus berusaha meluangkan waktu untukku. Iya, kami berdua saja. Astaga, dia romantis sekali. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya. Dakota, kamu gadis paling spesial yang pernah kutemui. Hei, waktunya makan malam. Momen sempurna lainnya dirusak oleh James. Dia sepertinya berusaha keras untuk menghalangi kami. Dia duduk di antara kami di ruang makan, mengatakan itu adalah kursi favoritnya. Kemudian, dia mengikuti kami ke kebun anggur dan berkata dia sedang memeriksa kualitas buah anggur pada jam 11 malam. Serius? Dasar nyamuk, dan dia sangat rewel terhadap Denny. Halo, orang itu mencoba membantu kita di sini, jadi kenapa harus bersikap pemarah? Malamnya, aku sedang melewati dapur ketika aku mendengar James dan ayahnya. Haruskah kita mulai sekarang? Pastinya, hari besar itu akan segera tiba. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil. Dakota sedang sibuk bermesraan dengan si brengsek itu. Dia tidak perlu tahu hal ini. Apa? Apakah mereka merencanakan sesuatu di belakangku? Dan kemudian sesuatu yang sangat mengerikan terjadi keesokan harinya. Ketika Denny dan aku tiba di ruang bawah tanah untuk mengambil anggur kompetisi, kami masuk ke sauna. Apa ini? Kenapa gudang anggur begitu panas? Pasti ada yang merusak suhu ruangan. Aku bergegas untuk memeriksa anggurnya. Oh tidak, panasnya telah menghilangkan 2 gentong terakhir dan membuatnya terlalu asam. Aku jatuh ke tanah dan mulai menangis. Denny mencoba menghiburku. Dia menyuruhku untuk tidak cemas karena dia akan memperkenalkan beberapa klien besar kepadaku. Lalu dia harus pergi untuk mempersiapkan kompetisi. Aku memandang tongtong itu dengan sedih, tetapi kemudian teringat sesuatu. Ayahku juga pernah menyetel api terlalu tinggi dan menemukan cara untuk menyaring dan memfermentasinya lagi untuk mengurangi rasa asam. Aku yakin itu ada di catatan yang dia tinggalkan. Aku bergegas kembali ke kamarku untuk mencari di dalam kotak kayu, tapi aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Pasti ada yang mempermainkanku. Ya Tuhan, siapa lagi yang melakukannya? Percakapan antara James dan ayahnya terlintas di benakku. Jadi aku dengan marah pergi mencari mereka.
Melihat James, aku tak bisa mengendalikan amarahku dan berteriak. Itu kamu kan? Kamu mengatur suhu gudang anggur. Kamu mencuri buku catatan ayahku. Kamu sudah lama berencana untuk menyabotaseku, ya kan? James bertingkah bingung, tapi sebelum ular itu bisa berkata apa-apa, aku menghentikannya dan berkata, "Keluar dari sini, sekarang!" Dia mengangguk kalah, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Besok adalah hari kontes, namun aku tidak punya anggur untuk ikut serta. Aku mengambil surat yang ditinggalkan ayahku dan merasa seperti pecundang. Mungkin aku tidak cocok untuk ini. Tepat pada saat ini, James mendorong pintu hingga terbuka. "Dakota, lihat!" "Sudah ku bilang pergi!" Mengabaikan kata-kataku, James dengan tenang menuangkan segelas anggur dan menyuruhku mencobanya. "Oh, ini sebenarnya rasanya cukup enak. Ini anggur baru yang kamu buat. Aku begadang beberapa malam dan memperbaiki rasanya yang tajam, sehingga kita bisa membawanya ke kontes." Aku berteriak kegirangan, lalu bergegas memeluk James yang kelihatan kaget. Lihat wajahnya yang merah seperti tomat. Tapi mengingat betapa samarnya dia di dapur malam itu, aku segera melepaskannya dan menenangkan diri. Hal yang pertama, kami harus berangkat sekarang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kios anggur kami menarik banyak tamu dan mendapat pujian tinggi dari semua juri. Ketika Denny melihat kami, aku menyadari betapa kagetnya dia dengan kehadiranku dengan anggur baru ini. "Aku tidak menyangka teknik filtrasi dan fermentasi bisa mengubah rasa dengan begitu menakjubkan. Kamu benar-benar berbakat, Dakota. Mari luangkan waktu untuk membahas hal ini lebih detail nanti." Aku dengan senang hati menyetujuinya, tapi bukankah itu teknik yang tercatat di buku catatan ayahku? Bagaimana dia mengetahuinya? Aku meninggalkan kios dan diam-diam mengikuti Denny. Lalu di sudut tersembunyi, aku mendengar dia berbicara dengan seseorang. "Aku sudah memanaskan ruang bawah tanah untuk menghancurkan segalanya, tapi siapa yang tahu dia menggunakan teknik ayahnya untuk memperbaikinya. Sudah kuambil buku catatannya, tapi dia mungkin sudah mengingat semuanya. Apapun alasannya, anggurnya menjadi saingan yang sangat kuat. Kejuaraanku dipertaruhkan. Bisakah kamu melakukan sesuatu?" Jadi, apakah aku sudah mempercayai orang yang salah? Itu menyakitkan, tapi aku pasti akan membuatnya membayarnya. Aku segera menyerahkan rekamannya kepada juri, dan segera ada pengumuman untuk jeda, dan anggur dinilai ulang dengan cara blend testing agar adil. Dan tahukah kalian, anggur baru yang aku buat memenangkan hadiah ketiga. Oke, jadi hadiah uangnya tidak terlalu besar, tapi itu akan membantu kita mendapatkan jumlah pesanan yang layak untuk panen tahun depan. Aku dengan senang hati naik ke podium untuk menerima penghargaan, dan hampir pingsan di atas panggung karena pemberi penghargaan tidak lain adalah ayahku sendiri. Aku memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata ayahku tidak bangkrut, dia hanya menyumbangkan seluruh hartanya untuk amal. Rencananya untuk berpura-pura bangkrut hanyalah untuk membantuku menjadi lebih mandiri dan berjalan di kaki sendiri. Sulit dipercaya, tapi aku tidak marah padanya karenanya. Sebaliknya, aku merasa sangat beruntung ayahku melakukan hal itu untuk memberiku kesempatan untuk tumbuh dewasa. Sedangkan Denny, dia dikeluarkan dari Asosiasi Anggur Kota. Hahaha, itulah harga yang harus dibayar untuk kecurangannya. Dia pantas mendapatkannya. Dan James, ternyata percakapan antara dia dan ayahnya hanya tentang menyiapkan anggur karena mereka berdua menemukan anggur basi itu jauh sebelum aku. Sekarang kebun anggur adalah karir pertamaku, sama seperti karir ayahku. Tempat ini adalah rumahku dan para pekerjanya adalah keluargaku. Ya, termasuk pria yang dingin dan rewel ini. Hai guys, aku Feder, dan aku terlihat sama seperti anak berusia 16 tahun lainnya, ya kan? Sebenarnya hidupku sebagai remaja jauh dari kata biasa, karena aku mengidap hemofilia. Penyakit langka yang mana darahku tak bisa membeku dengan baik, jadi bahkan tersenggol saja bisa fatal akibatnya. Orang tuaku sangat khawatir aku bisa saja tak sengaja membuat diriku sendiri terluka, sampai mereka mengurungku dengan aman di rumah mewah ini. Nyatanya, aku tak pernah keluar. Uang bukan masalah bagi mereka, karena mereka punya perusahaan energi yang sangat besar. Jadi untuk mengkompensasi aku yang tak bisa keluar, mereka pastikan ku dapatkan apapun yang ku minta. Ruang bermainku yang super besar ini keren kan? Tak hanya itu, aku juga punya ruang ganti dengan ratusan pakaian Lolita. Dan lemari makanan besar penuh dengan snack favoritku yang bisa ku nikmati kapan saja. Sejujurnya, tak ada yang perlu dikeluhkan, kecuali terkadang kurasakan agak sepi. Hingga suatu pagi, aku terbangun karena suara memekik dari lantai bawah. Apa kau bercanda denganku? Kau membakar tenggorokanku dengan ini atau apa? Ada apa ini? Aku ke ruang tamu dan terkejut melihat ada cewek duduk terlalu nyaman di sofa kami. Aku masih mencari tahu siapa dia saat tiba-tiba dia berkata, "Kau yang berdiri di dekat pintu, ambilkan aku segelas air dingin. Sekarang." Terkejut, secara spontan aku langsung mengambilkannya air. Lalu cewek itu akhirnya mendongak dan sepertinya terkejut melihatku. "Oh ya ampun, aku minta maaf sekali. Kukira kau hanya salah satu pelayan." Ternyata dia adalah Kedi, putri tuan dan Nyonya Forger.
2 ilmuwan yang berkolaborasi dengan perusahaan keluargaku. Orang tuaku mengatur agar mereka tinggal di sini untuk memfasilitasi riset pada proyek yang akan datang. Kemudian aku memberitahunya soal kehidupan dan kondisiku. Dia tampaknya sangat terkejut. Oh, Feeder, seolah kau ini tinggal di dunia kecilmu sendiri. Di luar sana ada mobil terbang dan mereka baru saja menciptakan mesin waktu juga. Kau ketinggalan banyak sekali. Sungguh, bagaimana mungkin tak ada yang memberitahuku soal ini? Aku bercanda, bodoh. Wah, kau tak bercanda soal tak meninggalkan tempat ini ya? Lalu dia mulai bercerita padaku tentang beberapa hal yang gemar dia lakukan di dunia luar, seperti nonton film terbaru di bioskop, pergi ke mall di mana dia bisa mencoba barang-barang sebelum membelinya, atau mendatangi festival seru. Semuanya terdengar sangat keren. Kami ngobrol lama sekali, lalu kutunjukkan Kedi sekeliling rumah. Reaksinya saat melihat ruang ganti dan ruang bermainku sungguh tak kira. Sejak saat itu, kuhabiskan banyak waktu dengan Kedi, tapi hal yang paling kusuka saat berada bersamanya adalah ceritanya tentang sekolah, tempat dia bisa belajar hal baru dan mendapat banyak teman. Melihat ekspresiku yang tertarik, Kedi segera menyarankan aku bicara ke orang tua mengenai kemungkinan mengizinkanku mencobanya sendiri. Sebenarnya, tak ada yang salah untuk mencoba, ya kan? Jadi saat makan malam, kukumpulkan keberanianku untuk berkata, Ibu, Ayah, aku ingin pergi sekolah. Aku paham kalau kalian khawatir tentangku. Kedi akan ikut untuk melindungiku. Benar kan, Kedi? Oh ya, itu benar. Feeder ada di tangan yang tepat. Tuan dan Nyonya Adams? Orang tuaku tampak sangat ragu. Tapi setelah bujukan yang panjang, mereka akhirnya setuju dengan syarat. Kami akan masuk sekolah paling bergensi di negara bagian ini dan kami akan punya sopir pribadi. Sedangkan untuk Kedi, untuk menghindari terjadinya cedera, kusarankan kau hilangkan kuku panjang dan perhiasanmu, Kedi. Kami kembali ke kamarku setelah makan malam dan aku tak bisa sembunyikan kegembiraanku. Yes, kita akan segera pergi ke sekolah bersama. Apa yang harus kupersiapkan? Apa saranmu? Tapi kemudian kulihat Kedi menatap dengan sedih kukunya yang baru saja dihias. Aku sangat menyesal, Kedi. Apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Tak apa, Feather. Yang terpenting kau bisa pergi sekolah dan aku sangat senang untukmu. Lagi pula ini waktunya tidur, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Aku sangat beruntung punya seorang teman sepertinya. Saat aku asyik dengan pikiranku, ada suara yang tak asing mengagetkanku. Hei, kudengar kalian berdua akan pergi sekolah. Apa kau yakin ini aman? Kedi sepertinya tak begitu bisa dipercaya. Itu bukan urusanmu. Kau cuma iri bahwa aku sudah punya teman baru sementara kau masih kesepian, ya kan? Jika kalian bertanya-tanya, cowok ini adalah Liam, anak kepala pelayan. Dia sahabat masa kecilku dan biasa datang ke rumah setiap hari untuk homeschooling dan menghabiskan waktu denganku. Namun kami sempat bertengkar dan aku tak pernah lagi bertemu dengannya. Ya, paling tidak hingga saat ini. Dia hendak mengoceh soal lainnya, tapi ku banting pintu di depan mukanya. Aku tak akan biarkan dia mengacaukan suasana hatiku. Yang perlu kupikirkan adalah hari sekolahku yang segera tiba. Oh ya ampun, ini sangat menyenangkan. Aku tak sabar. Kita akan ke Edgewood Heights hari ini. Jadi kuputuskan untuk mengenakan gaun lolita kesukaanku seperti yang disarankan Kedi. Oh, aku hampir lupa, Mr. Freddy. Dia sudah jadi sahabatku sejak anak-anak, dan tentu saja dia harus ikut denganku di hari besar ini. Kedi juga bilang sebaiknya ku coba memperkenalkannya ke semua orang. Itu akan membantuku lebih cepat mendapat teman. Sungguh ide yang brilian. Wah, kami akhirnya tiba di sini. Hei Kedi, bagaimana kita temukan loker kita? Hei Kedi, kapan makan siang? Hei Kedi, apa kau tahu siapa yang akan mengajar kita? Oh ya Tuhan, Feather, berhentilah bertanya. Semua orang menatap. Aku bahkan tak memperhatikan. Mungkin itu karena kita baru. Hai, aku Feather. Atau mungkin itu karena pakaianmu yang mewah. Sebelum aku bisa berkata apapun, seseorang bicara. Itu gaun yang cantik. Oh, kau benar. Mereka sepertinya suka gaunku. Aku menunggu semua orang di ruangan untuk duduk. Kemudian dengan percaya diri ku perkenalkan diriku sendiri. Hai semuanya, aku Feather. Dan ini sahabatku Mr. Freddy. Segera saat mereka melihat Mr. Freddy, semua tertawa terbahak-bahak. Aku tak tahu apa yang lucu, jadi dengan canggung aku ikut tertawa. Setelah kelas, kutanya ke Kedi kenapa teman sekelas kami tadi tertawa dan yang dia katakan kepadaku tak dapat dipercaya. Mereka mengolokku. Sungguh sedih mengetahuinya, tapi kurasa tak semua orang sebaik Kedi. Dia juga beritahu aku untuk berpakaian lebih sederhana lain kali untuk mengurangi perhatian yang tak diinginkan. Ini agak mengecewakan, tapi kurasa harus kulakukan apa yang terbaik. Jadi kudengarkan nasihat Kedi dan meninggalkan gaun yang berlebihan. Seperti yang dia katakan, orang-orang sungguh berhenti menatapku. Ini, bawalah ini, kau terlihat sangat bagus membawa buku. Hah? Itu terdengar agak aneh, tapi tak masalah. Dia mungkin ingin bantuanku, tapi terlalu malu untuk berkata. Setelah kelas pagi, aku pergi membeli banyak lollipop, dan itu mungkin terlihat aneh bagi Kedi. Jadi ku beritahu dia kalau lollipop itu penjemu kecemasanku yang spesial. Orang-orang di sini tampaknya cukup menghakimi, yang membuatku sedikit gelisah. Kau mau? Kasihan kau, tapi tidak, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku akan makan siang dengan David hari ini. Yang jago olahraga ganteng dari kelas MTK. Jadi kau akan sendirian siang ini, oke?
Kemudian dengan cepat dia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku tak tahu kalau makan siang sendiri sangatlah membosankan. Semua orang punya grup mereka sendiri. Kecuali satu cowok yang pakai hoodie dan masker ini. "Hai, boleh aku gabung denganmu?" Tapi dia bahkan tak membalas, hanya berdiri dan pindah ke tempat duduk lain. Apa aku melakukan kesalahan? Merasakan cemas melanda, segera ku ambil lollipop untuk menenangkan diri. Dan itu berhasil membuatku merasa lebih baik. Tapi tiba-tiba, seseorang merebutnya dari tanganku. Ku kejar dia, tapi aku tersandung kaki orang dan jatuh dengan keras di lantai. Panik, aku menangis, dan ku dengar cowok yang mengambil permenku itu berkata, "Haha, Feather si balita." Kemudian semua orang menertawaiku lagi. Untung ada cowok yang angkat bicara. "Hentikan omong kosong ini. Bagaimana kalau dia terluka?" "Oh tunggu, itu cowok aneh waktu makan siang tadi. Dia memeriksaku untuk pastikan semua baik-baik saja. Kemudian diam-diam kembali ke tempat duduknya." Aku bahkan tak sempat bertanya namanya saat guru datang. Cowok ini aneh sekali. Tapi ada satu hal yang aku tak paham. Kenapa Kedi juga tertawa? Saat di rumah, Kedi datang menemuiku di ruang bermain dan aku bertanya padanya tentang insiden tadi. Dan dengan cepat dia minta maaf karena dia pikir mereka hanya bercanda. Dia kemudian menyarankan pergi belanja dan menawari membelikanku sesuatu untuk menghiburku, jadi aku langsung setuju. Kami pergi ke mall besok paginya dan aku bersenang-senang. Kami menikmati es kopi dan puding lezat. Kedi juga memberiku jepit rambut yang indah, jadi ku belikan dia beberapa pakaian baru sebagai gantinya. Kami hendak pulang ke rumah saat Kedi berkata, "Hey Feather, aku punya sepupu yang sepatu katsnya rusak. Apa tak apa jika kau bantu aku membelikannya?" Tentu saja, apapun untuk sahabatku. Membuat sahabatku senang adalah hal paling menyenangkan di dunia ini. Aku sangat bersyukur punya orang baik seperti dia yang datang ke dalam hidupku. Tapi kemudian esok harinya, aku masuk kelas melihat Kedi sedang bermesraan dengan cowok yang mengambil lollipopku. Jadi itu David yang dia sebut sebelumnya, dan di kakinya adalah sepatu kets baru yang seharusnya untuk sepupunya. Kenapa dia pakai sepatu yang kubelikan? Kemudian Kedi menarikku keluar dan menjelaskan panjang lebar. "Feather, tenanglah. Sepatunya terlalu besar untuk sepupuku, jadi kuberikan pada David. Aku tak bohong padamu, aku janji." "Baiklah, tapi tolong jangan biarkan aku melihatnya memakai itu lagi." Aku merasa tak enak sekali karena Kedi terlihat sangat sedih setelah dengar apa yang kukatakan. Dan saat itu, David mendekatiku. "Ada apa, balita? Kau ada masalah dengan sepatu baruku?" Aku mematung ketakutan, tapi kemudian untungnya pengumuman terdengar lewat pengeras suara. "David Peterson, silakan datang ke ruang kepala sekolah, segera." Ternyata dia mendapat masalah karena menyemprot cat ke mobil guru. Paling tidak, seseorang sudah membantuku memberinya pelajaran. Tapi tak hanya itu saja, beberapa teman sekelasku juga mendapat hukuman karena curang di kuis matematika kemarin. Sementara yang lain tertangkap membolos kelas. Sungguh pagi yang menggemparkan, seolah seseorang berusaha jadi pahlawan di sini. Akhirnya tiba istirahat makan siang. Kuharap semua jadi lebih baik di siangnya. Tapi, apa ini? Poster tentang aku? Dikatakan juga di bawahnya, Feather si balita adalah pengadunya. Kedi dengan cepat melihatnya dan berkata bahwa hal terbaik untuk menghadapi lelucon macam ini adalah dengan meladeninya. Aku tak yakin soal itu, tapi sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Jadi, aku naik ke kursi kosong di kantin dan mulai berbicara dengan lantang dan jelas. Bisa minta perhatian semuanya? Hai, aku Feather si balita dan aku bangga akan itu. Bukannya dapat respon yang kuinginkan, yang kuterima adalah makanan. Seluruh kantin tertawa dan melempari makanan ke arahku. Kututupi wajahku, berusaha menangkisnya, tapi lantainya jadi licin karena semua makanan berminyak ini dan aku akhirnya jatuh. Oh tidak, aku tergores. Aku hanya bisa berbaring di lantai kesakitan. Orang-orang akhirnya berhenti saat mereka melihatku berdarah. Yang bisa ku dengar samar-samar adalah suara tak asing yang memanggil namaku. Aku terbangun di rumah sakit, mendapati Liam duduk di sampingku. "Feather, kau sudah bangun? Kamu baik-baik saja?" "Liam? Kenapa kau di sini? Di mana Kedi?" "Kedi? Kau masih mencemaskan Kedi? Dia dalang di balik semua ini. Dia beritahu kepala sekolah tentang teman-teman sekelasmu. Dan beritahu semua orang itu kau agar mereka membencimu." "Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi?" Ternyata cowok yang selalu pakai hoodie dan masker itu Liam. Liam selama ini mencurigai ada yang tak beres dengan perilaku Kedi. Jadi setelah gagal memperingatkanku akan dirinya, Liam putuskan untuk menjagaku sendiri saja. Aku menangis dan berusaha memeluknya meski lenganku sakit. Kemudian Liam menunjukkan padaku video yang mencengangkan Kedi bicara buruk tentangku ke semua orang. Kau tanya kenapa Feather membawakan bukuku? Itu karena orang tuanya kerja untuk perusahaan keluargaku. Dan dia akan lakukan apa saja yang kukatakan selama aku memberinya uang. Melihat amarah dan kekecewaan di mataku, Liam menenangkanku. Liam menenangkanku dan berkata dia punya rencana untuk mengungkap dia yang kusebut sahabatku ini. Saat kembali ke sekolah beberapa hari kemudian, aku langsung melabrak Kedi. "Itu kamu, kau ada di belakang ini semua. Aku sudah tahu semuanya."
Berhentilah bersikap konyol, Vader. Kau ketahuan dan sekarang kau berusaha menyalahkan aku. Berhentilah berpura-pura, tak akan ada yang percaya. Di akhir kelas, Kedi tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Semuanya, pergilah ke aula pertemuan. Aku punya sesuatu yang sangat menarik untuk kutunjukkan kalian, guys. Oh astaga, aku penasaran apa lagi yang dia rencanakan. Liam dan aku dengan cepat mengikuti kerumunan itu dan mendapati Kedi berdiri di atas panggung. Oh, Vader, aku lega kau ada di sini. Lagi pula ini semua tentangmu. Layar mulai memainkan videoku yang sedang duduk di ayunanku bermain dengan boneka-bonekaku dan mengambil setumpuk permen dari lemari makanan. Kalian lihat itu semua? Vader itu cuma anak balita dalam tubuh remaja. Dasar orang aneh. Aku sedang menunggu semua orang mulai tertawa, tapi kerumunan itu tetap hening. Kemudian Kedi ragu-ragu melanjutkan. Tak hanya itu, dia juga tukang fitnah yang mengadukan kita. Kemudian yang membuatnya heran, kerumunan marah itu mulai mencemooh dan meneriaki Kedi, mengatakan kalau dialah pengadu yang jahat itu. Kemudian mereka menoleh padaku. Kamarmu sebenarnya cukup keren. Aku berharap aku punya lemari snack seperti itu luar biasa. Kedi terdengar panik saat dia lanjut bicara buruk tentangku tapi tak ada yang mendengar. Ternyata, Liam membuat grup obrolan yang mana telah diunggahnya bukti dari aksi Kedi, termasuk video dia bicara dengan David. Dan juga foto saat dia malu-malu keluar dari ruang kepala sekolah setelah mengadukan semua orang. Dan dia yang sedang memasang poster kejam tentangku. Kedi, kau ini sedang mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang tahu kalau kau ini ularnya. Aku percaya padamu dan apa yang kuterima adalah semua kebohongan dan rekayasa ini. Aku merasa sangat malu pernah menyebutmu teman. Saat Kedi lihat sekeliling ke kerumunan yang tampak tak senang, dia sadar permainannya berakhir, lalu segera kabur dari lokasi. Kemudian kami tiba di rumah melihat orang tuaku yang tampak marah berdiri di sebelah ayah dan ibu Kedi yang telah mengemas semua barang bawaan mereka dan siap untuk pindah. Ya, Liam sudah beritahu mereka semuanya. Pada akhirnya, orang tua Kedi menyuruhnya minta maaf padaku. Baru setelah banyak bujukan, orang tuaku mengizinkan mereka tetap bekerja. Aku tak pernah lagi melihat Kedi, tapi aku berteman dengan banyak teman baru yang kadang kuajak ke rumah. Lemari snack itu sangat populer. Sekarang, kukenakan apapun yang kusuka tanpa khawatir dihakimi. Yang terpenting dari semuanya, kunikmati kehidupan sekolahku dan itu semua berkat bantuan belahan jiwaku yang terpercaya, Liam. Hanya selangkah lagi masuk ke aula dan aku sudah bisa dengar segala macam bisik-bisik yang beredar. Apa yang terjadi? Apa kau lupa, Sandra? Ini hari Senin. Tidak lagi. Siapa korban malang minggu ini? Dorothy, itu Dorothy. Lihat perbuatan memalukan yang dia buat. Jadi, itu foto dari murid cewek yang jahat, Dorothy, sedang kencan dengan pria tua kaya. Ben dan aku sama sekali tak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi anak-anak ini sebaliknya. Hei, itu dia. Ini adalah Senin ketiga berturut-turut sekolah kami berubah menjadi zona gosip yang kacau. Kenapa, tanya kalian? 3 minggu lalu, entah dari mana, sekumpulan random kode QR muncul tersemat ke beberapa loker. Penasaran, kami menandainya dan mendapat akses ke blog misterius ini oleh seseorang yang disebut Satria Pendiam. Dia bilang dia ingin ekspos wajah asli dari sekolah bergengsi ini. Jadi, setiap Senin jam 2 pagi, dia akan mengungkap rahasia kotor seseorang. Dan rahasia pertama menjadi milik kapten tim basket tersayang, si Lewis. Ternyata dia sengaja gagal dalam pertandingan terakhir supaya sekolah lawan tempat pacar rahasianya akan menang. Awalnya semua orang meragukan itu, tapi seseorang menemukan Twitter pacarnya di mana dia memposting foto perayaan. Jadi begitulah, semuanya menjadi terang bagaikan siang. Lewis langsung kehilangan titel kaptennya dan seluruh sekolah memboikotnya. Sementara semua orang masih sibuk membicarakan itu, sudah datang rahasia hari Senin berikutnya. Itu Pak Worthing, guru matematika kami yang terkenal. Kelasnya terkenal dengan kinerja baik mereka. Tapi ternyata dia selalu tak sengaja bocorkan soal ke muridnya tiap kali sebelum ujian. Rumor sudah sampai ke kepala sekolah dan ia langsung menyuruh orang memeriksa. Sayangnya itu benar, jadi Pak Worthing dipecat. Dan seperti yang kalian sudah dengar, Nona Dorothy kecil ini adalah korban malang yang ketiga. Jujur saja, jelas dia cewek yang tak terlalu baik. Dia mimpi buruk terutama untuk semua anak baru. Jadi saat rahasia memalukannya terungkap, semua orang entah kenapa tampak puas dan tak berhenti membicarakannya. BFF-ku si Mary tak terkecuali, karena Dorothy adalah saingan untuk statusnya sebagai Queen Bee. Saat makan siang, kami tiba di kantin, tapi anehnya tak ada yang mengantri makanan. Mereka semua melihat sesuatu. Ternyata Dorothy juga ada di sini. Dia duduk sendiri di sebuah meja. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejek saingan lamanya, Mary langsung bergegas ke sana. Ada apa? Kekasih botakmu tak mengajakmu keluar makan hari ini?
Segera setelah kalimat itu keluar dari mulut Mary, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dan Benjamin harus menarik Mary keluar dari sana segera untuk menghindari malapetaka. Apa yang kalian lakukan, guys? Aku belum selesai. Ini tak baik, kita tak usah ikut-ikut. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu dengan sangat jelas betapa dia itu orang yang jahat, Sandra? Atau kau sudah lupa bagaimana dia mengganggumu? Ya, itu benar. Aku juga salah satu korban Dorothy saat aku baru masuk ke sini. Ben dan Mary adalah orang-orang yang membelaku. Itu juga bagaimana pertemanan kami yang berharga ini dimulai. Sejak itu, kami sudah jadi trio unik anak-anak terpintar di sekolah. Cukup keren, kan? Tapi, drama akhir-akhir ini tak bisa disangkal telah mempengaruhi belajar kami. Seolah murid-murid datang kemari hanya untuk bergosip dan mereka terus ngobrol di kelas, membuat konsentrasi jadi makin sulit. Senin pagi menjadi acara terbesar di sekolah. Semua orang menantikannya, menebak siapa yang akan terpilih berikutnya. Ketika rahasia yang memalukan terus terungkap keluar, bagaimana Justin terlihat keren mengunyah permen karet sepanjang waktu, tapi sebenarnya ia melakukan ini untuk menutupi masalah bau mulutnya. Julia yang pekerja keras ternyata membeli esai dari internet. Si pelukis cat semprot mobil di tempat parkir ternyata tak lain tak bukan adalah Brandon, si sepatu keren. Sudah jelas bahwa salah satu dari kami bisa jadi yang berikutnya. Jadi orang-orang mulai panik, berdoa agar nama mereka tak akan disebut. Setiap Senin pagi, aku sampai ke sekolah melihat semua orang nampak seperti zombie. Karena mereka begadang semalaman menunggu postingan Ksatria pendiam. Blogger misterius ini pasti salah satu dari kami untuk bisa tahu segala macam rahasia pribadi seperti ini. Jadi semua orang menjadi ekstra hati-hati antara satu sama lain. Ini kacau dan harus dihentikan. Kami perlu temukan siapa Ksatria pendiam itu dan menghentikan ini, tapi Mary tak yakin. Bagaimana kita bisa menemukannya? Nihil petunjuk. Berhentilah buang-buang waktu. Mari kita fokus saja belajar, Sandra. Tak mungkin mereka tak meninggalkan jejak. Kita harus berdiri bersama-sama. Tidak, kalau kamu mau ya lakukan sendiri saja. Kamu ini kenapa sih? Biasanya kamu orang pertama yang menghindari drama seperti ini. Karena kita bisa jadi yang berikutnya. Jadi? Aku tak takut. Aku tak punya apapun untuk ditutupi. Kemudian dia pergi dengan cemberut. Mary mungkin tak peduli, tapi aku begitu. Kuhabiskan malam itu mencoba satukan petunjuk yang ada saat muncul pop-up di ponselku. Ini jam 2 pagi? Siapa kira-kira minggu ini? Kutekan untuk melihat. Itu Mary. Oh tidak, ini tentang masalah itu? Ya, itu dia. Rahasia tentang latar belakang Mary telah terkuak. Orang tuanya bukan pemilik bisnis sukses, dan tentu saja Mary bukan anak kaya raya seperti yang selalu ia perlihatkan. Aku tak sengaja tahu ini saat kulihat dia tawar-menawar harga sewa di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat kutanya Mary kenapa dia harus berbohong seperti itu, dia jadi bersikap sangat defensif. Apa yang kau tahu? Jika orang tahu kebenarannya, mereka akan tertawa di depan mukaku. Tentu saja aku tak mau melukai Mary, jadi aku selalu menyimpan rahasia itu. Tapi sekarang semua orang sudah tahu itu dengan cara yang paling buruk. Hari berikutnya aku dan Ben melihat Mary berjalan ke arah kami. Terlihat letih, sementara mata semua orang menatapnya. Hei, bagaimana menurutmu dia mampu membeli pakaian yang mentereng itu? Bukankah blogger itu bilang dia selalu memakai pakaian bekas yang murah? Menyedihkan. Mendengar kata-kata itu, aku dan Ben menatap tajam ke arah anak-anak itu dan bergegas mengeluarkan Mary dari kerumunan. Tapi dia tiba-tiba menghardikku. Sandra, kau dalang dibalik semua ini, kan? Hah? Apa? Mary, apa maksudmu? Kenapa aku mau melakukan itu? Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Kamu itu si kesatria pendiam. Apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang, dan kurasakan mata penasaran semua orang tertuju pada kami. Mary, itu tak benar. Ingat bahwa Sandra lah yang mengajak semua orang untuk temukan pelakunya. Itu sudah jelas hanya pengalihan untuk membodohi semuanya. Mary kemudian lanjut menjelaskan alasannya kenapa dia mencurigaiku. Blogger itu hanya mengetik dengan huruf kecil, seperti yang selalu kulakukan. Dia juga menyebutkan kebiasaanku begadang larut malam. Lebih buruk lagi, hari Senin berikutnya, blogger itu tiba-tiba berhenti memposting, membuat semua orang yakin itu aku. Jadi aku langsung dicap pengkhianat oleh temanku dan bahkan kuman pemicu kebencian di antara para murid sekolah ini. Kemanapun aku pergi, orang-orang menjelekkanku dan tak ada seorang pun kecuali Benjamin mau duduk denganku saat makan siang. Aku bahkan tak diperbolehkan ke perpustakaan lagi karena semua orang akan bicarakan aku yang bisa menimbulkan gangguan. Yang terburuk, para guru juga ikut membenciku. Pernah sekali di kelas matematika, aku menawarkan diri memecahkan persamaan yang sulit. Tapi tanggapan dari guru yang kudapat adalah, Sandra, andai saja kau gunakan kecerdasanmu untuk belajar, dan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Kemudian semua orang dengan tega tertawa di hadapanku. Ketegangan menguras tenagaku, jadi aku keluar untuk bernapas. Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku.
Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir kapten basket itu. Tapi itu sudah lama sekali dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah kesatria pendiam sedang mempermainkanku? Cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Ku coba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan. Bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh, ya Tuhan. Apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh tidak, apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencannya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela. Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhentilah bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kau lebih baik dari ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku. Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, itu mengarah ke tempat Mary? Tak mungkin, ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah, jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang, biar aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi, dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blog Kesatria Pendiam sekarang, ya kan? Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula olahraga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku, siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dia, dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary? Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi, kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham, kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya, Mary membuat blog untuk satu tujuan, balas dendam pada Louis karena curang. Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat, tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilaiku yang bagus itu hasil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy, itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru. Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah, kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun, tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap 3 orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku. Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini.
Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya, dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kau membenciku? Tidak, Sandra. Bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya, mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah Ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboikot, dia menyerah dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary, tapi jauh di dalam hatinya dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan. Satu semester ini penuh dengan drama, ya kan? Phew, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak dua lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Hey guys, prajurit Davis di sini. Yap, Taylor Davis, cewek yang diam-diam menyamar sendiri sebagai saudara kembarnya untuk mengikuti sekolah militer khusus laki-laki. Di cerita yang lalu, aku harus menghadapi berbagai tantangan. Namun dengan adanya Tom dan Henry, dua sahabatku di sisiku, membuat semuanya jauh lebih mudah. Tapi tetap saja ada masalah yang dua rekanku ini tak bisa bantu. Seperti situasi saat ini yang melibatkan Alice yang tahu tentang identitas asliku. Bukannya aku tertarik dengan masalahmu. Tapi aku harus temukan adikku Jacob. Jadi mari kita buat kesepakatan. Aku akan jaga rahasiamu kalau kau bantu aku menemukannya. Apa? Bagaimana bisa kutemukan laki-laki yang bahkan aku tak kenal? Tapi yang mengejutkanku, Alice kemudian dengan jujur menceritakan kisahnya. Ternyata dia masuk ke sekolah ini untuk dua alasan. Untuk menghukum mereka yang mengganggu Jacob dan temukan petunjuk tentang hilangnya dia. Sementara aku secara kebetulan bertemu dengan Jacob ini di luar sekolah dan menemukan tanda pengenalnya. Jadi aku satu-satunya petunjuk yang dia punya. Tapi bisakah aku percaya dengan cowok ini? Maksudku, lihat yang baru saja dia perbuat pada Eric. Jika kau tak mau melakukannya, maka aku bisa pergi ke kantor kepala sekolah. Oke, terus apa? Kutemukan tanda pengenal itu saat kami menyelinap ke sekolah putri setempat. Itu saja yang ku tahu. Jika kau bocorkan rahasiaku, maka aku juga tak akan biarkan kau temukan adikmu dengan tenang. Jadi sebaiknya kau tahu jalan untuk membawaku ke sekolah itu. Aku akan cari waktu untuk beraksi dan kau berusahalah sebisa mungkin tak ketahuan. Esok paginya aku sedang berjalan menuju kelas seperti biasa saat lewati sekumpulan cowok sedang bisik-bisik sesuatu tentang aku. Hah? Tunggu, apa Alice mengungkap identitasku ke semua orang? Dasar penipu. Aku lari mencarinya, tapi tak sengaja menabrak cowok bernama Finley ini. Aku membantunya berdiri saat bisik-bisik di sekitar kami jadi makin keras. Kurasa kau adalah salah satu tersangka yang diduga juga. Finley kemudian memberitahuku kalau kemarin seseorang menemukan sebuah kotak yang kelihatan seperti sebungkus permen di kamar mandi. Tapi di dalamnya adalah setumpuk tampon. Jadi sekarang para murid mengira bahwa entah ada orang mesum di kampus atau salah satu dari kita diam-diam ternyata perempuan. Dan menurut mereka, semua yang tak pernah ikut mandi bersama itu mencurigakan. Oh tidak, bagaimana kalau mereka tahu tampon itu adalah milikku? Guys, waspada cewek seksi! Semua orang langsung lupa tentangku dan berkerumun kepadanya. Kabar yang beredar di kampus adalah bahwa petugas inspeksi akan tinggal di sini selama beberapa bulan. Dan dia membawa serta putrinya yang cantik, Ivy, bersamanya. Orang-orang bilang dia terlihat seperti peri dengan aura halus. Sesaat kemudian, inspektur, Ivy dan rombongannya masuk ke aula. Kulihat mereka semua berliur melihatnya. Yang benar saja. Semua orang pasti mengira mereka tak pernah melihat cewek sebelumnya. Dia berjalan melewati cowok-cowok konyol ini dengan senyum puas. Tapi begitu dia melihatku di sana tak gentar, dia terpaku di tempat dan menatap langsung ke arahku. Apa? Apa aku seharusnya juga perlihatkan wajah terpesona? Ayah, aku perlu seseorang untuk mengajakku keliling sekolah. Bisakah aku mengajaknya? Apa? Kenapa aku? Aku bahkan tak berkata apapun saat kepala sekolah sudah mengiyakan. Ayo, kita pergi.
Oh, kau sangat berotot. Ih, jijik. Kemudian dia mengusir Henry dan Tom keluar dari ruang hiburan, hanya karena dia ingin habiskan waktu sendirian denganku. Di lain waktu, saat kami hendak lakukan tugas bersih-bersih, Ivy muncul entah dari mana dan minta aku jalan dengannya. Dia bahkan menghentikan dua cowok lewat dan mengerlingkan bulu matanya seperti biasa untuk merayu mereka lakukan tugas bersih-bersihku. Ivy, kuhargai bantuanmu, tapi kami semua juga punya tugas untuk dilakukan. Ini tak adil untuk yang lainnya. Apa kau tak paham, Jack? Kulakukan ini semua karena aku ingin dekat denganmu. Aku menyukaimu. Aku, eh, eh, kurasa kau lebih pantas untuk orang lain. Kemudian aku pergi dari sana, meninggalkan semua yang di belakang terpaku atas penolakanku yang kasar. Selama beberapa hari berikutnya, Ivy sangat marah dan menatapku seolah dia ingin mencabik-cabikku. Dan bisikan-bisikan itu mulai beredar lagi. Mereka bilang kalau menolak cewek secantik Ivy itu artinya aku pasti tak tertarik dengan perempuan. Dan bahkan lebih buruk, mungkin aku sendiri perempuan. Dan akulah yang menjatuhkan tempen di kamar mandi. Astaga, ini buruk. Malam itu seperti biasanya, aku baru saja keluar dari kamar mandi umum setelah mandi tengah malam. Saat tiba-tiba ada yang menarikku ke dalam ruang peralatan. Itu Alice. Ada apa ini? Sesaat kemudian, jejak langkah terdengar dari lorong. Kutahan nafasku saat dengan cemas kutunggu mereka lewat. Phew, nyaris saja. Ternyata, sore itu, Alice dengan para petugas membahas pengetatan keamanan. Terutama area kamar mandi bersama di malam hari. Jadi dia menunggu di luar dan menyembunyikan aku tepat waktu. Dia sudah menyelamatkanku. Kami berusaha menyelinap lewat gedung baru dekat dengan asrama kami. Tapi sayangnya kami berpapasan dengan Ivy. Apa yang kau lakukan di sini? Berusaha menyelinap? Hah? Petugas? Ini tak seperti yang kau kira. Jack kesini untuk mengungkapkan perasaannya padamu, ya kan? Jack? Oh, ya, aku rasa aku suka padamu. Oh ya? Lalu kenapa kau menolakku kapan hari? Dia hanya merasa sangat tak nyaman. Maksudku, kau cukup menarik perhatian dengan ayahmu yang berpangkat tinggi sementara dia hanya seorang prajurit. Tapi dia tak bisa mengabaikan perasaannya padamu lebih lama lagi. Lebay. Tapi itu berhasil karena Ivy tampak sangat terharu dan menerjang ke depan untuk memelukku. Kalau begitu, kurasa kami resmi pacaran. Dan seperti yang Alice rencanakan, rumor soal aku adalah perempuan tergantikan dengan tatapan iri. Sekarang Ivy mengikutiku di setiap kelas, setiap istirahat, aku hampir tak punya waktu untuk sendiri. Pelatihan tempur taktis ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjauh darinya. Kami harus pergi ke gudang ini untuk berlatih menyelamatkan tawanan manikin. Aku fokus pada misi, tapi masih tertangkap oleh musuh. Tunggu, itu Alice. Dia tampak gelisah dan mengatakan padaku kami harus pergi di Jumat sore. Saat kami sedang diskusi bagaimana cara menyelinap dari sekolah, kenapa kalian perlu bertemu? Jantung kami hampir saja copot. Ivy! Kenapa kau mengendap-endap ke arah kami? Apa yang kau dengar? Kau baru saja mengajak cowokku keluar. Oh, aku paham apa yang terjadi di sini. Kau suka dengan Jack, ya kan? Anehnya, Alice tampak tersipu. Dia berkeringat dan bergumam tak jelas. Apa dia begitu takut dengan Ivy? Tiba-tiba, Ivy mencengkram kerahku, berusaha untuk menciumku. Panik, kudorong wajah bebeknya menjauh. Tepat waktu, sirine berbunyi, menandakan bahwa pelatihan telah berakhir, jadi aku lari keluar dari sana. Untuk menghindari Ivy, rencana berubah ke Jumat pagi. Aku harus pura-pura terluka supaya bisa keluar kelas. Aku dan Alice bertemu di pintu belakang, lompat naik ke truk pengiriman susu, dan membiarkannya membawa kami ke sekolah putri setempat. Saat kami tiba, kuantar dia ke pintu masuk sekolah di mana kutemukan tanda pengenal Jacob. Kami bicara ke beberapa murid, tapi tak ada yang tahu siapa Jacob. Dan orang-orang mulai memandang kami seolah kami ini orang aneh. Kami hampir saja putus asa ketika wanita ini mendatangi kami. Kenapa kalian mencari Jacob? Kau terlihat persis dengannya. Ternyata dia Bu Walker, seorang guru di sini. Dan dia kenal Jacob. Suaminya menemukannya linglung dan terluka di tepi hutan dan membawanya masuk. Kesehatannya berangsur membaik seiring waktu, tapi tidak dengan kebahagiaannya. Jadi saat prom tiba, Bu Walker menyuruh Jacob untuk pergi dan menikmati malam itu, berharap dia akan merasa lebih baik. Tapi dia kembali lebih awal dan hanya pedulikan tanda pengenal yang diambilnya dari orang bernama Jack Davis. Karena itu juga nama Ratu Drake kesukaan Jacob yang tampil di teater besar. Kejadian ini memberi Jacob dorongan untuk bertindak. Dia selalu ingin hidup dengan jati dirinya, tapi telah tersesat di tengah jalan. Jadi dia putuskan untuk menemukan Jack Davis, panutan yang mungkin jadi satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang. Dia telah berpisah dengan keluarga Walkers untuk melakukan pencarian jati diri belum lama ini.
Di perjalanan kembali, aku dan Alice terus diam. Aku tak menyangka kalau Jacob kenal saudara kembarku. Apa sebaiknya aku katakan kalau aku mungkin tahu kemana Jacob pergi? Tapi tak bisa aku bawa ke rumah begitu saja untuk temukan adiknya karena orang tuaku tak tahu aku menyamar jadi Jack dan bergabung dengan sekolah militer khusus laki-laki ini. Jika mereka sampai tahu soal ini, kuucapkan selamat tinggal pada impianku jadi tentara. Saat truk berhenti, aku turun dan hendak kembali ke asrama. Saat Alice menarik tanganku. Kau tahu itu Jack, ya kan? Apa dia saudara kembarmu? Jika itu benar, maka tolong beritahu aku di mana dia. Aku minta maaf, aku tak bisa. Aku ada PR. Kemudian aku meninggalkannya saat dia memanggil-manggilku. Hari berikutnya, ku coba menghindari Alice, tapi dia berada di depanku. Dia putus asa, tapi aku hanya menggelengkan kepalaku. Kau penipu yang egois. Tepat di saat itu, Tom berlari menghalangi antara aku dan Alice, sementara Henry membelaku. Apa? Kau ingin jadi Eric selanjutnya? Pergilah, dasar brengsek. Oh tidak, ku coba jelaskan pada mereka kalau Alice tak bermaksud menyakiti. Tapi mereka tak mendengarkan dan hanya menarikku menjauh darinya. Aku merasa sangat tak enak. Sepanjang hari itu, aku terus memikirkan tentang apa yang terjadi. Alice benar. Aku ini egois. Dia mungkin tak akan pernah melihat adiknya lagi karena aku. Aku harus pergi membantunya. Tapi saat aku sampai di kamarnya, teman sekamarnya bilang dia sudah ambil cuti tahunannya untuk pergi mencari adiknya. Oh tidak, dia pasti sudah tahu alamat rumahku entah bagaimana. Aku harus pulang, tapi bagaimana cara keluar dari sekolah? Ini bukan hari pengiriman susu. Aku sedang berpikir. Tom dan Henry mendatangiku, menanyakan kenapa aku bersikap sangat aneh. Ini dia, kurasa sebaiknya aku tak bohong lagi ke mereka. Guys, ada yang ingin ku sampaikan pada kalian. Aku sebenarnya perempuan. Kemudian kuceritakan ke mereka kenapa aku masuk ke sini sejak awal, bagaimana aku terjerat dengan Alice, dan sekarang dia pergi untuk cari rumahku karena adiknya mungkin berada di sana. Aku menunggu mereka marah, tapi sebaliknya mereka tersenyum lembut padaku. Itu rahasia yang cukup besar untuk ditanggung. Perempuan atau laki-laki ini tak mengubah apapun. Kau tetap teman kami. Mereka tidak marah padaku. Aku merasa begitu lega mengetahui bahwa aku tak perlu menyembunyikan apapun lagi dari mereka. Sekarang aku hanya perlu mencari cara untuk pulang. Kami bisa atas ini, pergilah dan tunggu dekat gerbang belakang. Dan kulakukan itu, tepat pada saat alarm kebakaran menyala, dan semua petugas gerbang yang berjaga lari ke arah sana. Beberapa detik kemudian, gerbang belakang tiba-tiba terbuka dan CCTV-nya mati, dan aku lewat saja dengan mudah. Untungnya, aku tiba ke rumah sebelum Alice. Jantungku berdetak kencang saat ku ketuk pintu rumah, lalu ibu dan ayah membukanya. Tak perlu dikatakan, melihat putrinya berdandan seperti prajurit laki-laki sangat membuat syok. Aku segera jelaskan ke mereka bagaimana aku diam-diam mengambil posisi Jack, dan wajah mereka makin merah padam. Teganya kau bohongi kami lalu secara ilegal masuk ke sekolah militer khusus laki-laki. Apa yang kau pikirkan? Tepat pada saat itu, Jack, kembaranku bergegas menuruni tangga. Dia langsung paham apa yang sedang terjadi dan membelaku. Ibu, ayah, ini adalah impian Taylor sejak dia masih kecil. Ini berbahaya kalau kau sampai ketahuan. Kau bisa dikirim ke lembaga pemasyarakatan remaja. Kemasi tasmu dan keluar dari sekolah itu sekarang. Di momen yang mencekam itu, Alice masuk. Jacob, apa kau di sini? Di mana kau sembunyi dariku? Aku berusaha menenangkannya tapi tak berguna. Seluruh kejadiannya kacau balau. Lalu tiba-tiba dia terdiam mematung, menatap ke arah tangga. Hah? Ada orang lain di sini. Seseorang berambut panjang halus, wajah dengan riasan cantik dan gaun yang sangat cantik. Itu adalah Jacob. Dia minta maaf ke orang tuaku atas perilaku kakaknya. Lalu kami semua duduk saat dia cerita bahwa sejak masih kecil, dia tertarik dengan hal yang berbau feminin. Jadi dia dulu sering menyelinap ke lemari ibunya dan memakai pakaian serta makeupnya. Pernah sekali orang tuanya memergokinya dan mereka sangat khawatir tentang perilaku menyimpangnya. Mereka memaksanya masuk sekolah militer dengan harapan membuatnya kembali lurus. Tapi tentu saja dia tak cocok di sana dan merasa muak diejek oleh Eric. Jadi saat dia melihat ada kesempatan untuk kabur tanpa ragu dia melakukannya. Memutus semua ikatan dengan sekolah dan juga keluarganya. Untung keluarga Walker menemukannya di hutan dan merawatnya dengan sangat baik. Tetap saja itu belum cukup. Dia perlu temukan jati diri. Jadi dia datang ke Jack. Kumohon padamu jangan membawaku pulang ke rumah lagi. Aku tak tahan dengan tatapan kecewa di wajah ibu dan ayah. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Aku tahu itu sulit, tapi kau harus pulang dan hadapi orang tuamu. Setelah mereka tahu perasaanmu, mereka akan mengerti. Ibu, ayah, aku minta maaf karena ceroboh. Tapi jadi tentara adalah impianku. Kumohon berilah aku kesempatan. Aku tak bisa membiarkanmu melakukannya. Tapi kau masih punya waktu sampai akhir semester sebelum mengemasi barangmu dan mengucapkan selamat tinggal. Itu saja.
Sesaat kemudian ku dengar langkah kaki dari luar. Itu Ivy? Apa yang dia lakukan di sini? Kau menipuku. Aku sudah tahu kalau ada yang aneh di antara kau dan Alice. Tapi kau adalah perempuan? Untung bagiku aku sudah rekam semua rahasiamu di sini. Mari kita lihat bagaimana ayah akan menghukummu, penipu. Ini buruk. Aku dan Alice masuk ke mobilnya dan berkendara balik ke sekolah secepatnya. Tapi kami datang kembali di situasi yang tak terduga. Kepala sekolah alias ayah Eric sudah mengemasi barang-barangnya. Dan ada seorang wanita asing dengan tatapan tajam duduk di mejanya. Tunggu, apa ini artinya kami punya kepala sekolah yang baru? Ya, ternyata tugas inspeksi yang datang ke sekolah untuk menyelidiki kepala sekolah kami atas tuduhan dia membiarkan perlakuan buruk dilakukan putranya terhadap siswa lain. Dan itu tak lain adalah Alice di sini yang sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk membantunya. Lalu bagaimana denganku? Ya, sebagai imbalan atas bantuan Alice, petugas memutuskan membiarkanku tinggal dan belajar di sini. Nyatanya, kepala sekolah yang baru bahkan punya rencana lain. Akhirnya ini akhir semester. Dan apa kalian tahu? Sekolah kami sekarang resmi menerima murid perempuan. Yang artinya aku sah jadi murid perempuan pertama di sekolah. Aku sangat bersyukur atas kepala sekolah yang baru. Sementara aku, Henry, dan Tom masih jadi kawan terbaik. Tentu saja, tak ada yang bisa menghalangi kami. Dan tentu saja orang tuaku tak masalah aku tetap tinggal karena aku tak harus menutupi identitasku lagi. Soal Jacob, dia nyatanya mendengar saran Jack dan pulang untuk bicara dengan orang tuanya. Mereka sangat terkejut melihatnya seperti itu. Tapi setelah dia curahkan isi hatinya ke mereka, mereka putuskan pelan-pelan menerima dirinya yang sebenarnya. Sedangkan kakaknya, Alice, kami jalani banyak hal bersama dan sekarang jadi sahabat. Mungkin ada getar rasa di antara kami. Tapi aku tak tahu, kita lihat saja nanti. Wah, ini merupakan hari sibuk di salon. Apa bisa dikata, ini berkat bakat terbaikku dalam tata rambut. Tada! Apa yang kau lakukan pada rambutku? Warna pirang platinum adalah tren saat ini, Nyonya. Aku minta warna coklat. Bagaimana mungkin aku ke sekolah dengan tampilan seperti ini? Dia tak punya bakat kecantikan. Tapi... Oh tidak, mesin bodoh ini. Paling tidak ini tak benar-benar hangus. Apa kau ketiduran saat menggunting rambutku? Kembalikan uang kami sekarang. Uang? Aku baru kerja di sini seminggu. Bagaimana caraku mengganti uang mereka? Minta orang tuaku? Tak mungkin. Aku, Olivia yang cantik, telah nyatakan depan mereka kalau aku benci sekolah. Dan akan kubangun karirku sendiri pada dunia tata rambut. Bukan dengan buku-buku yang membosankan. Jadi, kutinggalkan kampung halamanku dan dapat pekerjaan di salon mewah ini di kota besar. Aku ingin buktikan ke orang tuaku kalau aku benar-benar bisa hasilkan uang dengan bakatku. Tapi sekarang bosku akan mengamuk padaku. Sayang, tak perlu ributkan jumlah uang yang sangat sedikit. Akan kubayar untuknya. Aku menoleh dan... Wah, ia wanita parubaya yang terlihat anggun. Pakaiannya, tata rambutnya, dan perilakunya semua menyiratkan keanggunan dan kemewahan. Gadis cantik, aku bisa lihat kalau kau punya kejelian dalam hal kecantikan. Yang kurang darimu hanya pengalaman dan mentor berpengalaman. Dan kebetulan aku kenal seseorang. Aku tak percaya. Pak Fullington, penata rambut nomor 1 akan jadi mentorku. Tentu ini semua berkat wanita hebat ini. Oh tunggu, Bu, aku harus memanggilnya ibu sekarang. Karena ia baru mengadopsi aku. Dia pasti menyukaiku karena melihat betapa gigihnya aku mengejar passionku meskipun hadapi kesulitan. Dia dan suaminya merupakan miliarder yang tak punya anak. Jadi, ya, mereka memutuskan untuk menerimaku. Astaga, ini hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Olivia, sekolah bukan satu-satunya cara untuk sukses. Dengan bakatmu, jalan itu bisa jadi lebih singkat. Orang tua angkatku sangat baik. Lihat saja kamar ini. Aku merasa seperti seorang putri. Lihat saja kasur raksasa ini, spray satin dan ruang ganti. Hebatnya lagi, mereka bahkan sediakan penata rias dan penata gaya yang habiskan seharian penuh membantuku tampil cantik. Kehidupan anak orang kaya memang manis. Aku begitu larut dengan semua itu, aku hampir lupa alasan utama kenapa aku setuju mengikutinya. Kursus tata rambut bersama Pak Fullington. Ibu, Ayah, aku tahu kalau kalian sangat sibuk, tapi aku sudah menunggu lama sekali. Apa Pak Fullington lupa dengan janji temu kami? Oh, sayang, aku minta maaf, tapi dia sedang sakit. Jadi semua jadwalnya ditunda sampai bulan depan. Jangan khawatir sayang, sementara waktu, kenapa tak kau coba datang ke pesta-pesta atas nama kami?
Ini kesempatan baik untuk mengembangkan lingkup pergaulanmu dan belajar menghasilkan uang dari yang terbaik. Oh, itu terdengar cukup bagus. Kalau aku bisa hasilkan banyak uang, maka orang tuaku akan menganggapku serius dan menghentikan tuntutan bodoh mereka untuk kembali bersekolah. Segera saat aku tiba di pesta, semua teman-teman baru ini berkumpul dan memuji betapa cantiknya aku. Para pria kaya itu tergila-gila padaku. Aku langsung jadi pusat perhatian. Ada satu laki-laki bernama Bruce yang perkenalkan dirinya sebagai salah satu anak CEO perusahaan media papan atas di US. Olivia, wajahmu yang sangat cantik itu tercipta untuk layar lebar. Kau sebaiknya memerankan peran utama di film terbaru kami. Oh, acting? Aku tak pernah memikirkan itu sebelumnya. Jalan di karpet merah dan berpose dengan ratusan kamera memang kedengarannya menarik. Layak dicoba, ya kan? Aku masih terpaku pada tawaran Bruce saat kurasakan sesuatu yang dingin di jemariku. Oh ya ampun, cincin berlian merah yang berkilau. William, pewaris GeoGem Ltd. Senang bertemu denganmu, Olivia. Silakan pertimbangkan hadiah perkenalanku ini. Dan ini terus berlanjut sepanjang malam hingga aku tak bisa membawa barang lebih banyak lagi. Bunga dari Justin, satu set perhiasan dari Andrew, koleksi parfum dari Anthony, dan jam tangan dari... Astaga, aku tak bisa ingat lagi. Aku berusaha menyelinap pergi ketika seorang pria tampan menghadangku. Kau sangat memukau, Olivia. Bisakah aku bertemu denganmu besok? Kencan? Aku bahkan tak mengenalnya. Tidak. Sayang sekali, aku bertemu kawan lamaku di West High besok. Maaf, itu bukan karena aku pilih-pilih atau apa. Tapi Kencan tak bisa semudah itu, ya kan? Phew. Akhirnya aku pulang. Sungguh malam yang sibuk. Sesaat kemudian, ku terima telepon dari Minnie, sahabatku. Minnie cerita padaku kalau para cewek jahat di sekolah sekarang menyebar rumor kalau kucuri uang orang tuaku lalu berkemas dan kabur. Oke kalau begitu, biarkan mereka menggunjing. Besok akan kutunjukkan ke mereka yang jahat itu siapa sebenarnya yang hebat. Ya, sangat menyenangkan bertemu lagi dengan Minnie. Kami langsung ngobrol tanpa henti mengenai beberapa macam hal. Lalu tiba-tiba, para hyena muncul dengan nada sinisnya sama seperti biasa. Wah, barang palsu diproduksi baik sekali zaman sekarang. Kau tahu kan, konon tas Birkin yang kau punya itu sangat langka. Hanya ada 5 di dunia ini. Ketahuan. Berapa harga sewa supercar dan pengawal pribadi saat ini Nona pamer? Minnie hendak membelaku, tapi kuhentikan. Tak perlu buang waktu debat dengan orang seperti ini. Aku lalu meraih tangan Minnie untuk pergi, tapi... Lihat, Olivia. Aku melihat ke atas, ada pesawat yang terbang dengan jarak yang sangat dekat. Dan apakah itu menuliskan sesuatu? O-L-I-V. Asap putih sungguh mengeja. Namaku. Aku hanya pernah melihatnya di film. Aku tersentak kaget saat pesawat mendarat dan yang melangkah keluar dari kokpit adalah pria dari pesta semalam, Nathan. Ternyata dia pilot termuda di Amerika dan ingin membuatku terkesan dengan aksi hebat ini setelah kemarin sempat ditolak. Terbang di angkasa adalah minatku. Dan, Olivia, aku ingin jadi pilot pribadimu, membawamu kemana saja yang kau mau. Oh ya ampun, aku tak tahu mana yang lebih baik. Ada pria tampan dan kaya berusaha keras untuk membuatku terkesan, atau melihat ekspresi keheranan di wajah teman-teman palsuku itu. Hari-hari mendebarkan seperti ini harusnya membuatku senang, ya kan? Tapi duduk di antara hadiah mahal yang menggunung, tak bisa kuhilangkan perasaan tak nyaman. Jadi pusat perhatian mata yang terpesona dan menerima pujian dan hadiah yang tak terhitung itu keren dan sebagainya. Tapi kata-kata Minnie menyadarkanku. Olivia, apa menurutmu mereka sebaik itu memberimu semua ini tanpa minta imbalan? Tidak, seharusnya tak kuterima hadiah-hadiah ini. Kuletakkan semua kembali ke kotaknya untuk dikembalikan ke mereka saat ibu angkatku masuk. Oh tidak sayang, mengembalikan hadiah itu dianggap menghina sekali dalam pergaulan kita. Dunia orang kaya sangat rumit. Jadi ku dengarkan ibu dan mengurungkan ide mengembalikan hadiah itu. Tapi aku tetap harus membalas budi, ya kan? Jadi aku setuju menemui beberapa dari mereka. Orang pertama pastilah yang membuatku paling terkesan, si pilot Nathan. Hanggar pesawatnya merupakan tempat pertama kami kencan pertama. Aku tak temukan apapun yang buruk mengenai Nathan, tapi kami hanya tak cocok. Dia terus mengoceh soal pesawat. Model tiap-tiap pesawat, betapa sulit dia mendapatkannya, bla bla bla. Sementara aku sama sekali tak tertarik pada hal ini. Pria berikutnya, William, bahkan lebih buruk. Dia tak hanya mengajakku, tapi juga selusin gadis cantik lainnya. Dia bahkan memberi tiap gadis batu permata dari koleksinya. Playboy sejati, jadi jelas kelewatkan. Bruce lebih mudah diajak bicara.
Tapi segera kusadari kalau dia bermasalah. Seperangkat pecah belah ini dibuat secara khusus oleh pengrajin paling ahli di Swiss. Jadi milikmu kalau kau suka. Oh, tunggu. Aku akan suruh seseorang membawakan itu nanti. Lihat lukisan ini, bukankah ini akan sempurna di kamar tidurmu? Ah, tapi ini terlalu besar untuk kau bawa ke rumah. Akan kukirimkan nanti. Bagaimana dengan peran utama di film yang kau sebutkan sebelumnya? Aku hampir lupa. Tapi, Olivia, akting itu tak semudah yang kau kira. Lagi pula, dunia hiburan itu sangat toksik. Sudah, jadilah tuan putriku saja, oke? Lihat kan, dia terus menjanjikan dunia kepadaku, lalu kemudian tak ada apa-apa. Sungguh pendusta sombong dan pelit. Aku tak suka semua cowok ini, jadi aku harus kembalikan hadiah mahal mereka. Tapi segera saat ku bawa kotak itu keluar ruangan, ibu angkatku menghentikanku. Olivia yang polos, kenapa kau masih saja mengkhawatirkan hal ini? Bagi mereka, semua benda ini hanya setetes air di laut. Tapi jika kau merasa tak nyaman, akan kusingkirkan ini untukmu. Mengembalikannya akan membuat malu keluarga kita. Dan kau tak ingin melakukan itu, ya kan? Baiklah, sepertinya itu solusi terbaik. Orang tua angkatku sudah sangat baik padaku. Sebaiknya aku tak buat masalah. Tapi beberapa hari kemudian aku tahu kalau mereka diam-diam pakai ponselku untuk minta Bruce lebih banyak hadiah. Dia kira aku marah, jadi dia menjanjikan aku kejutan besar besok. Aneh, kenapa mereka lakukan itu? Mereka sama kaya seperti keluarga Bruce, ya kan? Kutanya mereka kenapa, dan ternyata orang tua angkatku hanya ingin menguji Bruce karena dia terlihat paling gigih dalam mengejarku. Tapi belum perlihatkan ketulusannya. Esok paginya ku terima telepon dari Bruce. Mengatakan dia sudah mengirim seseorang dengan mobil mewah dan mengingatkanku tentang kencan malam ini. Tunggu, mobil sungguhan? Itu terlalu berlebihan. Aku hendak katakan padanya untuk menyimpannya saja saat ayah angkatku bergegas masuk, mengatakan kalau orang tuaku sakit keras. Oh astaga, aku segera menutup telepon dan langsung kembali pulang ke kampung halamanku. Ya Tuhan, kumohon lindungi orang tuaku. Herannya, ibuku membuka pintu terlihat sangat baik-baik saja. Dan ada ayahku sehat-sehat saja, sedang menonton TV. Syukurlah. Ayah angkatku pasti membuat kekeliruan. Sudah sejak lama sejak aku di rumah, jadi kuputuskan bermalam. Dan saat kami sedang nikmati waktu bersama keluarga, aku terima telepon lagi dari Bruce. Oh tidak, aku lupa batalkan kencan kami. Dan sekarang dia di mansion menungguku. Masalahnya, Bruce tak bisa temukan mobil sport miliknya dan terus meributkannya. Ku coba telepon orang tua angkatku untuk selesaikan ini, tapi tak bisa kuhubungi mereka sepanjang malam. Pagi setelahnya, aku kembali ke mansion mendapati orang asing pergi keluar masuk. Apa yang kalian lakukan? Hai, kami baru pindah ke sini. Senang bertemu denganmu, tetangga. Sungguh kebetulan menemukan tempat sebagus ini yang disewakan dengan harga terjangkau. Tepat di koran lokal, benar kan? Disewakan? Tidak. Ada apa ini? Aku bergegas masuk ke kamar orang tua angkatku, tapi kamarnya kosong. Bahkan hadiah-hadiah yang mereka bilang mereka simpankan untukku semua hilang. Mereka pergi tanpa jejak, seolah mereka kabur. Apa? Apa rekan kejahatanmu meninggalkanmu? Sekarang jangan coba menyangkalnya, kau penipu. Apa katanya? Rekan kejahatan? Penipuan? Ku coba jelaskan padanya bahwa aku ingin kembalikan semua hadiah yang kuterima. Tapi dia tak mau percaya padaku. Dia mengancam memanggil polisi jika dia tak dapatkan mobilnya kembali. Oh tidak, jangan sampai. Yang bisa kulakukan hanya memohon Bruce untuk memberiku waktu. Ini kampung halaman dari serif kota kami yang terkenal. Dia orang yang biasa membantuku, tapi yang kudapatkan adalah, aku minta maaf tapi aku sudah pensiun. Kau harus minta tolong orang lain. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku ketakutan saat entah dari mana. Tak perlu ayahku, ini mudah sekali. Aku bisa membantumu. Aku berbalik dan melihat pria bersandar di pintu dengan raut wajah arogan dan dingin dengan tangan menyilang. Siapa orang ini? Bisakah dia sungguh bisa membantuku? Kita lihat saja nanti. Wow, Alan sungguh mengambil risiko dan berinvestasi banyak dalam hal ini. Mobil sport, sebuah mansion, liburan mahal, dan bahkan acara besar ini. Aku harus akui dia tampak cukup tampan dengan berpakaian rapi. Oh, aku lupa memberitahumu. Alan, putra Syarif itu, sekarang memainkan peran sebagai pewaris kaya perusahaan besar yang mengejar gadis cantik, yaitu aku. Namun, aku tak mengira semuanya terlihat begitu nyata. Alan yang mengejar-ngejarku bahkan menjadi berita lokal. Kalian pasti penasaran bagaimana orang yang bukan miliarder lakukan ini. Nah, Alan yakinkan Bruce untuk mendanai rencana kami. Dia awalnya ragu, tapi segera menyadari ini satu-satunya cara menangkap penipu itu dan mendapatkan barangnya kembali. Jadi dengan enggan dia setuju. Alan memang jenius.
dan pemikirannya yang matang dengan cepat membuat ikan terpancing. Kami jadi berita utama di mana-mana dan aku akhirnya terima pesan dari ibu angkatku. Awalnya, dia hanya tanya kabarku dan bicarakan bagaimana sibuk mereka dengan proyek di luar negeri hingga hari ini. Olivia, bagaimana pacar miliarder misteriusmu itu? Dia sepertinya bersedia memberimu apapun, jadi kau akan mempertimbangkannya, ya kan, sayang? Seperti yang diduga, penipu mata duitan ini tak akan lewatkan setelah mereka dengar kata miliarder. Jadi ku jawab kalau pria kayaku ini perlakukan aku dengan baik dan ingin adakan jamuan mewah akhir pekan ini untuk secara resmi mengumumkan hubungan kami. Dan ku harap orang tuaku bisa bergabung dengan kami. Malam ini saatnya. Astaga, aku sangat gugup karena ibuku tak balas pesanku. Apakah mereka akan muncul atau mereka merasa ada yang tak beres? Sementara aku tegang sekali, Alan datang padaku dan memegang tanganku dengan erat. Jangan khawatir Olivia, semuanya akan berjalan seperti yang direncanakan. Astaga, perasaan apa ini? Tak bisa dipungkiri kalau aku selalu merasa sangat aman bersama dengan Alan. Pesta akhirnya dimulai. Alan melamarku dengan permata serendipity berharga yang sangat langka ini, yang mana hanya 1 dari 3 yang ada di dunia ini. Semua orang mulai ramai. Akting Alan begitu sempurna, mulai dari kontak mata hingga kata-kata yang diucapkannya. Yang tak bisa disangkal kurasakan hatiku berbunga-bunga. Aku mau. Ketika pesta berakhir dan semua tamu pergi, ku terima telepon dari ibu angkatku yang memberitahuku agar menuju gerbang belakang. Seperti yang diduga, mereka menawarkan menyimpankan cincin pertunangan untukku. Hentikan akting itu, penipu! Mereka berdua masih memproses apa yang terjadi ketika polisi merangsek masuk dan menangkap mereka. Itu berhasil. Tak bisa dipercaya aku berhasil mengerjai penipu ulung ini. Bagaimana dengan mobilku? Bugattiku? Di mana? Oh, aku hampir lupa sponsor utama dari rencana sempurna ini. Tanpanya, kami pasti tak bisa melakukan ini. Miliarder pelit kita si Bruce Dillon. Aku bertaruh tak ada 1 hari pun berlalu tanpa dia memikirkan tentang hadiahnya yang hilang. Ya kan? Itu juga mengingatkanku, cincin mahal berkilauan ini. Dengan cepat kulepaskan, memberikannya ke Alan dan menyuruhnya mengembalikannya ke Bruce. Tapi sesaat cincin serendipity ini meninggalkan jemariku, Alan menyematkan kembali lainnya. Oh ya Tuhan, cincin yang lain? Peranmu sebagai pacar miliarder mungkin selesai. Tapi maukah kau jadi pacar laki-laki biasa sepertiku, Olivia? Ya, berjuta kali iya. Setelah kekacauan ini, aku sekarang sadar bahwa masih banyak hal yang perlu kupelajari. Jadi, sudah kuputuskan untuk mendengarkan orang tuaku dan selesaikan sekolah. Ternyata, jika aku sungguh beri perhatian di kelas, sebenarnya itu cukup menarik. Dan Mini ini masih jadi BFF-ku yang hebat, yang memberiku kebebasan bereksperimen dengan rambutnya. Dan tentu saja, calon detektif yang ganteng ini juga. Sayang, waktunya ganti gaya rambutmu.